Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita akan mendalami tema keluarga menghidupi sakramen perkawinan. Materi ini pernah dibahas dalam Sinode Keuskupan Tanjung Karang yang dikenal dengan pertemuan pastoral gereja partikular yang lebih disingkat Perpasgelar yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi dan misi keuskupan kita adalah Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang dengan menjadi terang dan garam dunia bersama Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Kehidupan, adalah sakramen keselamatan bagi semua orang. Ini semua mau menunjukkan tekad umat Katolik Keuskupan Tanjung Karang untuk sungguh-sungguh hadir dan mengambil peran nyata dalam karya penyelamatan Allah bagi dunia, khususnya bagi masyarakat di Lampung ini. Untuk mewujudkan visi dan misi ini, Keuskupan membuat rencana strategis selama 10 tahun ke depan. Prioritas utama dan pertama yang didalami adalah soal keluarga. Mengapa keluarga menjadi prioritas pertama dalam penjabaran pastoralnya? Pertama-tama, bahwa setiap orang pasti tidak bisa terlepas dari ikatan keluarga. Setiap orang mengawali hidup dalam keluarga. Maka keluarga adalah segalanya bagi manusia. Maka seluruh tahun pertama ini tema umum yang dicetuskan adalah retret agung keluarga. Tujuannya agar keluarga Katolik Keuskupan Tanjung Karang memiliki iman dan kualitasnya yang baik. Artinya bahwa iman itu menjadi hidup, percaya, diyakini, dan menjadi sumber kekuatan dalam hidup ini. Juga berkualitas, tidak mudah putus asa dan mundur dalam menghadapi tantangan dan malapetaka, tetapi menjadi andalan kehidupannya. Marilah saudara-saudari, kita masuk langsung pada pembahasan tema kita ini. Semoga Anda semakin memahami arti keluarga Anda dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti video ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, istilah retret agung ini seringkali kita dengar dalam berbagai macam istilah yang digunakan dalam konteks refleksi iman dalam pastoral. Untuk memahami istilah ini secara jelas dan tepat, marilah kita melihat arti dan akar kata yang sering kita dengar dan digunakan ini. Menurut Kamus Inggris Indonesia yang disusun oleh John M. Eccles dan Hasan Sadli,
Istilah retret berarti mundur atau mundurnya sesuatu, atau juga tempat pengasingan diri. Selain itu, istilah retret banyak dikenal oleh gereja dan diambil dari bahasa Prancis, yaitu la retraite. Mempunyai makna yang sama, yang artinya mengundurkan diri, menyepi dan menjauhkan dari kesibukan sehari-hari. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa retret berarti mengundurkan diri, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari kesibukan sehari-hari atau rutinitas kita. Mengambil di suatu tempat yang tenang dan aman untuk secara khusus membangun kehidupan kerohanian pribadi dalam permenungan religius. Dilakukan dengan menjauhkan diri dari rutinitas sehari-hari, sehingga setiap orang bisa semakin mengenali pribadinya serta sesama dan mengenal Tuhan lebih dalam. Secara singkatnya, kita akan semakin menemukan lagi jati diri dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kegiatan retret ini sendiri dilakukan secara teratur dan sistematis. Misalnya melalui berdoa, renungan, pemulihan batin, dan refleksi. Retret ini sebagai sarana untuk menenangkan diri dan memulihkan diri dari kesibukan sehari-hari, membantu seseorang untuk mendapatkan ketenangan dan kelegaan batin. Pembinaan dalam kegiatan retret dapat membantu umat manusia menjadi lebih baik dan lebih siap menghadapi masalah kehidupannya sehari-hari yang penuh dengan rutinitas dan kesibukan dunia. Inilah pemahaman yang benar tentang arti retret. Dalam kaitannya dengan konteks pembahasan kita, Keuskupan Tanjung Karang mencoba menjabarkan tema keluarga menghidupi sakramen perkawinan dalam era digital ini. Tema ini diharapkan mendasari keluarga-keluarga dalam retret agung selama 1 tahun penuh. Jadi istilah yang digunakan adalah retret agung. Umat diajak menyadarkan bahwa retret agung ini sering dikategorikan sebagai retret yang dikhotbahkan, preach retreat. Retret ini ditujukan kepada para peserta yang umumnya berjumlah besar. Sedangkan bahan retretnya diuraikan dan disampaikan secara bersama-sama kepada seluruh peserta. Retret ini tidak disertai dengan bimbingan bagi peserta yang mendalam karena jumlah peserta yang besar ini. Agung menunjuk artinya yang besar, luas, dan lama. Maka agung mempunyai arti pada waktu yang panjang, digunakan sebagai masa refleksi atas tema itu, dan sasarannya adalah seluruh umat dalam Keuskupan Tanjung Karang ini. Gagasan dasar yang dipakai untuk menyampaikan permenungan ini memang tidak bisa dilepas
dari kondisi keluarga di zaman modern ini. Diyakini bahwa keluarga modern ini mendapat tantangan yang tidak ringan. Umat merasakan bahwa beban yang dipikul keluarga semakin berat dan tidak ringan lagi. Masalahnya menjadi semakin complicated dan sulit. Sahabat terkasih, masalah-masalah yang khas dihadapi keluarga modern sekarang ini dikatakan adalah penemuan-penemuan dan kemajuan teknologi komunikasi yang sangat modern. Kondisi dan situasi itu sangat berpengaruh pada manusia, baik bersifat positif maupun negatif. Dampaknya pun dialami oleh keluarga kita. Dengan munculnya semangat individualisme, konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Lihatlah contoh-contoh konkret dalam masyarakat yang dialami oleh keluarga-keluarga kita. Kenyataan terjadi. Sudah sangat luar biasa dan sulit pula diatasi karena pengaruh zaman modern sekarang ini. Keluarga menjadi semakin terbebani untuk menjalankan tugas perutusannya secara tepat dan baik. Mereka sungguh harus berjuang untuk bisa eksis dalam dunia ini. Konsekuensinya, gereja mengajak keluarga Kristiani untuk merefleksikan secara serius iman dan panggilannya di tengah zaman yang berubah ini. Diharapkan bahwa keluarga tidak kehilangan makna panggilan dan tugas perutusannya sebagai keluarga Kristiani di dunia ini. Kiranya sebagai pengantar, hal ini cukup bagi kita untuk mengawali pembicaraan dalam tayangan awal video ini. Semoga hal ini membuka hati kita dalam renungan kita lewat retret agung ini. Kita semakin diingatkan kembali akan tantangan yang kita hadapi dan sekaligus resolusi yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup dari tayangan awal ini, saya tekankan sekali lagi bahwa tujuan dari pembahasan tema dari pastoral keluarga dengan tema-tema pendalaman adalah agar keluarga Katolik memiliki iman dan kualitas yang mendalam dan baik. Kita diingatkan kembali, hal ini adalah penting dan perlu bagi kita semua untuk menyadari bahwa keluarga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Belum hancur, belum mati. Tidak pernah terlambat bagi kita untuk berpaling dari dosa kita. Tidaklah salah waktu untuk berubah dan mentransformasikan diri dalam sikap dan tindakan kita, bertobat dan berlaku benar di hadapan Allah. Kita sadar Allah selalu bersedia untuk memberi kita kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Marilah
kita arahkan hati kita, pikiran kita, seluruh diri kita menuju arah Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kepadanya dan memusatkan semua perhatian kita selama refleksi kepada belas kasih-Nya. Semoga kita semua memiliki masa refleksi yang menghasilkan buah, yang diisi dengan pertobatan dan keinginan yang tulus untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan semoga Ia menguatkan kita semua dalam iman. Selamat berretret mengikuti tayangan ini dalam keluarga Anda masing-masing, sambil mengikuti tema bahan yang menjadi bahan refleksinya. Selamat berdoa dan berdoa. Pada masa pandemi menjadi kesempatan bagi seluruh keluarga untuk bersujud dan dekat dengan Allah dalam doa-doa keluarga kita. Kita semakin mengandalkan Allah dalam sikap pasrah, sumarah, dan semeleh. Dan semoga kita semakin diajak diri kita masing-masing bahwa keluarga kita itu sungguh mempunyai makna yang begitu mendalam dalam gereja kita. Tetapi pertama-tama, marilah kita sadar betul bahwa keluarga kita sungguh menghidupi makna sakramen perkawinan itu sendiri. Bagaimana secara konkret keluarga kita ikut ambil bagian dalam mewujudkan tugas perutusannya itu, yaitu bagaimana keluarga kita sungguh menjadi sakramen atau tanda-tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Semoga kesadaran ini menuntun kita dalam retret agung kita. Akhirnya, selamat berjuang dan banyak berkah untuk kita semua. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.